Shalom, damai di hati, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Tirsata Iras, Pendeta Jemaat di Gemim Sentrum Manado, kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 21 dalam tema perdamaian mulai dari diri sendiri. Saya berharap dan berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada tetap mengalami kasih karunia Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, dengan umur panjang, sehingga tetap mengucap syukur kepada Tuhan, apalagi ketika Tuhan boleh mengantar kita menikmati tahun baru tahun 2022. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah kami yang hidup, Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat kehidupan kami, Allah di dalam Roh Kudus yang terus menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari-hari hidup kami senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Karena itu kami bersyukur Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini memberkati kami semua. Karena itu kuasai kami dengan Roh-Mu, baik hamba-Mu yang memberitakan tapi juga saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini ada dalam satu roh di mana Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat bagi kami memahami tapi juga mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita membaca kitab Kejadian pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Dalam perikop, Yakub takut bertemu dengan Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih-Mu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput." Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya.
Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 kambing betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tahun 2021 semua orang pasti berdoa, berharap, memohon belas kasihan Tuhan supaya boleh tiba di tahun yang baru, tahun 2022. Dan ketika boleh sampai di tahun 2022, menikmati atmosfer di tahun yang baru, tahun 2022, maka sebagai orang beriman, kita semua mengungkapkan rasa syukur, pujian kepada Tuhan Allah Khalik semesta alam. Sebab hanya dengan kemurahan Tuhan, hanya dengan kebaikan Tuhan, hanya dengan cinta kasih Tuhan, kita semua boleh menikmati tahun yang baru. Bukan karena kuat, hebat, dan gagahnya kita manusia, tapi karena kuat dan hebatnya Tuhan Allah yang kita imani, sehingga boleh menikmati tahun baru, tahun 2022. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tahun baru itu adalah tahun rahmat Tuhan, tahun anugerah Tuhan. Itu menjadi keyakinan kita. Dan tahun baru, tahun 2022, tahun rahmat Tuhan, tahun anugerah Tuhan, itu adalah tahun rahasia bagi kita. Artinya bahwa apa yang akan terjadi nanti sepanjang 12 bulan tahun 2022, tidak ada orang yang tahu. Kita tidak tahu seperti apa kenyataan yang akan kita alami. Apakah kita akan terus mengalami kesehatan yang prima, kekuatan umur panjang, ataukah kita akan mengalami sakit atau seperti apa? Itu rahasia, tidak ada yang tahu. Apakah kita akan mengalami keberuntungan atau barangkali merugi
dengan semua usaha, dengan bisnis atau apapun yang kita lakukan. Kita juga saudara tidak tahu apakah kita akan mengalami sukses, keberhasilan, atau mungkin mengalami kegagalan. Dan kita juga tidak tahu apakah yang kita harapkan, yang kita rencanakan di tahun 2021 itu menjadi kenyataan di tahun 2022. Semua rahasia bagi kita. Namun saudara yang kekasih, sebagai orang beriman percaya kepada Tuhan Yesus, kita yakin bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita penuh keyakinan, penuh pengharapan dan menyerahkan totalitas kehidupan kita, diarahkan, senantiasa dipegang oleh Tuhan, maka kita percaya apa yang menjadi dambaan harapan, terutama apa yang menjadi doa kita, pasti itu terwujud di tahun 2022. Keyakinan sebagai orang beriman seperti itu, bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Seperti tahun 2021 kita mengalami banyak mujizat, maka tahun 2022 juga pasti mujizat Tuhan nyata kita alami dalam kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, perenungan kita dalam kitab Kejadian pasal 32 adalah narasi tentang Yakub. Saudara, sebelum kita membahas konteks pasal 32 ini, mari kita lihat dulu pasal-pasal sebelumnya, terutama lagi nenek moyang dari Yakub. Nah, saudara, Abraham, Ishak, dan Yakub disebutkan sebagai nenek moyang bangsa Israel. Abraham dia memperistri Sarah, dan dari Abraham dan Sarah lahirlah anak perjanjian, yaitu Ishak. Nah, Ishak dia menikah dengan Ribka, dan dari Ishak dan Ribka lahirlah keturunan mereka, yaitu Esau dan Yakub. Mereka anak kembar, saudara. Bahkan dikatakan Esau yang lebih dulu lahir baru Yakub. Dan diceritakan bahwa Esau dia adalah seorang yang suka tinggal di padang. Dia suka berburu dan kulitnya berbulu. Itu dapat kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-25. Sementara itu saudara, Yakub kulitnya itu licin, tidak berbulu seperti Esau. Dan Yakub lebih suka tinggal di kemah, tidak seperti Esau tinggal di padang berburu. Nah, saudara yang kekasih, suatu ketika Yakub dia memasak kacang merah atau brenebon. Kemudian datanglah Esau dari padang dan dia melihat bahwa masakan Yakub sangat enak. Nah, saudaraku, Yakub dan Esau mereka bercakap, dan pada akhirnya Yakub dia meminta hak kesulungan dari Esau, dan Esau memberikan itu kepada Yakub, sehingga hak kesulungan itu ditukar dengan sepiring kacang merah. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, suatu ketika Ishak dia berkata bahwa dia sudah tua dan dia akan memberkati anaknya yang sulung. Nah, perlu diketahui bahwa Esau dia adalah anak yang disayang oleh Ishak, sementara Yakub adalah anak kesayangan ibunya Ribka. Nah, waktu Ishak mengatakan bahwa dia akan memberkati anaknya, maka Ribka mendengar hal itu sehingga dia menyuruh Yakub agar supaya dapat menyediakan kambing, kemudian dimasak oleh ibunya Ribka, kemudian dibawa kepada Ishak ayahnya, ayah dari Yakub dan Esau, supaya Yakub mendapatkan berkat dari ayahnya. Nah, saudara, dikatakan bahwa Yakub dia mengenakan baju yang berbulu, sehingga ketika dia menghadap ayahnya Ishak, maka Ishak katakan, suara ini adalah suara Yakub, tapi tangannya berbulu seperti Esau.
Dan saat itulah Ishak dia memberikan berkat bagi anaknya, yaitu Yakub, yang sebenarnya itu adalah milik Esau. Nah, ketika Esau dia datang, saudara, terlambat. Karena hak kesulungan itu, berkat itu telah diberikan kepada Yakub. Nah, saat itu saudara, Yakub menjadi takut, sehingga Ribkah juga Ishak menyuruh Yakub untuk pergi ke Haran kepada saudaranya yang bernama Laban. Dan di rumah Laban, maka Yakub dia tinggal sekian tahun lamanya, 7 tahun tambah 7 tahun tambah 7 tahun lagi, saudara, untuk mendapatkan Rahel, anak dari Laban. Dan ternyata pertama yang diberikan bukan Rahel, tetapi yang diberikan adalah Lea. Bahkan juga budak dari Lea, budak dari Rahel, itu menjadi istri dari Yakub. Tapi istri yang paling disayang oleh Yakub adalah Rahel. Dari Rahel maka lahirlah Yusuf dan Benyamin. Anak-anak Yakub ada 12. Itulah yang disebutkan dengan bangsa Israel. Mulai dari Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isaskar, Sebulon, Yusuf, Benyamin, dan anak perempuan yaitu Dina. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, konteks bacaan kita pasalnya yang ke-32 ini menceritakan perjalanan Yakub dari Haran, dari rumah Laban menuju ke tanah Kanaan, ke negeri asalnya, di mana Ishak, Ribkah tinggal, ayah ibunya juga Esau. Nah, saudara, dalam perjalanan dikatakan bahwa pertama Yakub dia bertemu dengan bala tentara sorga, malaikat Allah, sehingga tempat itu dinamainya dengan Mahanaim. Nah, kemudian saudara, Yakub dia menyuruh orang-orang suruhannya untuk bertemu dengan Esau. Sekembalinya orang-orang yang ia suruh, mereka katakan bahwa Esau juga saat itu berjalan untuk menjumpai Yakub dengan 400 orang. Saudara, Yakub menjadi takut. Karena saudara, Yakub itu telah mengecewakan, menyakiti kakaknya Esau. Dia telah mengambil hak kesulungan dan dia mengambil juga berkat yang seharusnya menjadi milik Esau. Karena itu saudara, ungkapan mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Yakub menjadi takut karena dia tahu dia bersalah. Dia telah mengecewakan kakaknya. Karena itu saudara, pertama yang dilakukan oleh Yakub, dia memohon belas kasihan dari Tuhan. Dia berdoa, dia minta campur tangan Tuhan Allah yang telah menyuruhnya dari Haran kembali ke tanah Kanaan. Kemudian saudara, ada strategi yang dilakukan oleh Yakub, membagi 2 pasukannya agar supaya ketika satu yang kalah masih ada satu. Kemudian saudara, ada juga upeti yang akan diserahkan oleh Yakub kepada Esau. Dan itu semua dijelaskan, berbagai macam hewan, ada yang betina, ada yang jantan. Karena Yakub berpikir ketika dia memberikan upeti ini, persembahan ini, pasti kakaknya Esau akan memaafkan dia. Nah, luar biasa saudara, yang dilakukan oleh Yakub adalah berdoa, minta roh Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta campur tangan Tuhan. Dan ternyata saudara, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 33, Esau dia menerima Yakub, dia memaafkan Yakub, sehingga terjadilah perdamaian antara Yakub dan Esau, kakak beradik. Namun sebelum itu di pasal 32 ayat 22 sampai 32 dijelaskan juga malaikat Tuhan datang menjumpai Yakub dan mengganti nama Yakub dari Yakub menjadi Israel. Nah, saudara-saudara yang kekasih, luar biasa. Dari perenungan ini, dari bacaan ini, kita dapat melihat bahwa inisiatif berdamai itu lahir pertama dari Yakub. Dia bersalah, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia harus berdamai dengan kakaknya. Bahkan yang paling penting adalah
dia memohon belas kasihan Tuhan dalam doa. Maka dari bacaan ini saudara mengantar kita, mengingatkan kita untuk dapat menikmati tahun baru tahun 2022. Pertama, mari kita seperti Yakub, kita berdoa. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Kita meminta campur tangan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita di tahun baru ini. Kita mohon supaya Tuhan arahkan pandangan kita, Tuhan pegang tangan kita, Tuhan atur langkah-langkah kita supaya kita dapat menikmati tahun baru ini. Kita mohon agar supaya Tuhan hadir dalam keluarga, dalam persekutuan kita, membimbing kita. Bahkan kita memohon supaya Tuhan membentengi, memagari, melindungi, menjaga, bahkan memberkati kita. Kita memohon supaya malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, supaya dimanapun kita berada, dalam situasi apapun saudara, kita merasakan bahwa berkat penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa. Karena itu saudara percaya seperti Yakub, segala sesuatu bisa berjalan bersama Tuhan. Segala sesuatu bisa dilakukan bersama dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan sia-sia kehidupan kita. Karena itu mari dengan kerendahan hati kita berdoa. Mohon Tuhan menuntun perjalanan kita di tahun yang baru sekalipun rahasia. Tapi kita yakin bahwa Tuhan yang pegang hidup kita. Tuhan yang atur langkah kita. Dan Tuhan yang akan memberkati semua kerja, tugas, tanggung jawab yang kita akan lakukan sepanjang tahun yang baru ini. Kemudian saudara yang kekasih, kita belajar juga seperti Yakub ada kerendahan hati supaya tercipta perdamaian. Maka demikian pun kehidupan kita. Di awal tahun yang baru, mari kita tanggalkan semua egoisme kita. Kita tanggalkan semua keangkuhan hidup. Kita tanggalkan semua iri hati, semua kedengkian, semua amarah. Kita tanggalkan semua akar pahit. Segala kefasikan dan dosa. Torang kasih tinggal, kasih buang semua itu. Supaya kita tanpa beban akan menikmati perjalanan hidup di tahun 2022 yang rahasia bagi kita. Dan itu semua akan teralami ketika ada kerendahan hati. Kita bangun relasi yang baik dengan Tuhan dalam doa. Kita bangun relasi yang baik dengan orang lain. Kita bangun relasi yang baik dengan lingkungan. Agar supaya saudara, hati kita plong, enjoy, kita menikmati kehidupan di tahun yang baru ini. Ada satu ilustrasi saudara tentang perjalanan hidup kita di tahun yang baru ini. Diceritakan bahwa ada dua orang. Yang pertama bernama si angku dan kedua bernama si rendah hati. Si angku dan rendah hati ini mereka akan mengadakan perjalanan yang jauh 20 km dan mereka harus memikul beban. Beban yang pertama adalah 1 karung kapas. Beban yang kedua adalah 1 karung garam. Si angku dia memilih 1 karung kapas karena dia pikir ringan. Dan tidak ada pilihan lain bagi si rendah hati. Dia memilih garam. Nah saudara-saudara, mulailah mereka berjalan. 20 km perjalanan. Mereka harus melewati 5 sungai. Tidak ada jembatan di sungai itu. Sehingga mereka harus menceburkan diri untuk bisa lewat di sungai itu. Dan sungai itu begitu dalam. Sampai di leher airnya. Saudara yang kekasih, ketika tiba di sungai yang pertama, maka beban si angku itu menjadi berat. Karena ketika kapas menyatu dengan air, maka volumenya jadi berat. Sementara itu saudara, si rendah hati yang memikul 1 karung garam, ketika dia menceburkan diri di sungai, maka bebannya menjadi ringan. Karena garam ketika menyatu dengan air, maka garam itu mencair. Jadi ringanlah beban si rendah hati. Ada 5 sungai yang mereka akan lewati. Setiap kali melewati sungai, beban si angku semakin berat. Sementara beban si rendah hati jadi ringan.
Sehingga si rendah hati ini bisa mencapai tujuan dengan selamat. Tetapi si angkuh, dia menjadi lelah. Dia tidak berdaya. Dia tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Karena bebannya begitu berat. Dia tidak sampai di tujuan. Nah saudara-saudara yang kekasih, inilah ilustrasi kehidupan kita di tahun yang baru. Ketika kita memikul beban hidup, garam artinya saudara, kelihatan dari pertama itu berat. Tapi ketika dalam kerendahan hati kita berjalan, kita memohon tuntunan Tuhan, kita akan sampai di tujuan. Tapi ketika dengan keangkuhan kita berjalan di tahun yang baru ini, dengan semua beban yang memberatkan kehidupan kita, dengan semua hal yang membuat kita menjadi lelah, menjadi lemah dan tidak bersemangat, kita bisa tidak sampai di tujuan. Karena keangkuhan, karena kesombongan, karena kedegilan hati. Karena itu saudara, firman Tuhan mengajar kita, mari seperti Yakub, dalam kerendahan hati kita menikmati tahun yang baru ini. Mari dengan kerendahan hati kita selalu meminta pertolongan dan campur tangan Tuhan. Jangan pernah sepelekan doa, karena doa itu adalah nafas hidup bagi orang beriman. Doa adalah komunikasi, jembatan kita dengan Tuhan. Sebab ingat, kita manusia terbatas, tidak punya apa-apa, tapi kita menjadi kuat ketika ada roh Tuhan, kekuatan Allah beserta dengan kita. Karena itu saudara, mari di tahun 2022 kita bekerja dan kita berdoa. Berdoa dan kita bekerja, ora et labora. Mari selalu saudara, kita bawa rencana kita. Mari kita bawa semua pekerjaan, pelayanan, pengabdian kita kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa, kita kerjakan apa yang sudah kita sampaikan, kita doakan kepada Tuhan. Ingat, mujizat Tuhan ada bagi setiap orang yang penuh harap kepada Tuhan. Dan sekali lagi, mari seperti Yakub, ada kerendahan hati. Kita mengatur strategi kehidupan kita di tahun 2022 ini dengan segala baik. Kita tata hidup kita agar supaya kita bisa keluar sebagai pemenang. Bahkan kita bisa sampai di tujuan dengan selamat, dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, pakatuan, pakalawiran, dan selamat merayakan tahun yang baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu begitu sempurna. Kami sungguh percaya ketika kami bisa menikmati tahun 2022, merasakan atmosfer yang ada. Itu bukan kuat hebatnya kami, tapi karena kebesaran, karena kuasa dan karena kasih Tuhan. Maka pegang hidup kami, tangan kami, atur langkah kami Tuhan. Tujuan kami menikmati kebahagiaan di tahun 2022. Tidak ada yang mustahil. Mampukan kami selalu berdoa dan ada kerendahan hati seperti Yakub, sehingga kami bisa membangun kehidupan yang baik, hidup dalam perdamaian dengan siapa saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tanggal 1 Januari juga merupakan hari perdamaian sedunia. Karena itu tema perdamaian mulai dari diri sendiri, itu menggugah nurani setiap orang percaya agar supaya menyatu bersama membangun perdamaian dunia, dunia yang bebas peperangan, dunia yang bebas permusuhan, dan dunia yang bebas dari kebencian. Tuhan memberkati, dan saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara terus dukung channel YouTube Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tanda subscribe, like, lonceng, berikan komentar yang positif yang membangun iman, dan bagikanlah video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.